things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go that I just want you to know I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you. I'm sorry that I hurt you. It's something I must live with every day. And all the pain I put you through, I wish that I could take it all away and be the one who catches all your tears. That's why I need you to hear I found a reason for me to change who I used to be, a reason to start over new, and the reason is you, and the reason is you, and the reason is you, and the reason is you. Not a perfect person. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya, Pun. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan webinar modul 1.4 budaya positif yang saya dapatkan pada program pendidikan guru penggerak di angkatan 5. Nah, untuk Bapak Ibu di sini kita akan belajar bersama, bukannya saya menggurui, tetapi kita belajar bersama karena mungkin ilmu ini terlebih dahulu saya terima dibandingkan dari Bapak Ibu yang lain. Semoga nanti di angkatan-angkatan berikutnya Bapak dan Ibu bisa mengikuti program guru penggerak seperti ini juga. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Langsung saja untuk memulai materi kita pada webinar hari ini ada 3 pertanyaan yang saya miliki di sini sebagai pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, silakan monggo Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban di kolom chat. Misalnya nomor 1, hanya diisi dengan TS jika Bapak Ibu tidak setuju, dan ketikkan S jika Bapak dan Ibu setuju. Silakan. Baik, bisa sambil berjalan. Pada topik pembelajaran kita kali ini ada 6 topik yang akan kita pelajari.
yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol. Kemudian yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Baik, kita ke pembelajaran yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, baiklah Bapak Ibu silakan perhatikan pada layar kita ya. Di situ ada perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Kita tunjukkan kepalan tangan kita di sebelah kanan. Semuanya Bapak Ibu? Sebelah kanan. Oke. Kita bayangkan ada kita dan teman kita. Ada kertas di samping Bapak Ibu? Boleh disobek sedikit. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga. Misalnya bisa mobil. Bisa apa saja yang menurut Bapak Ibu berharga dalam hidup Bapak dan Ibu. Benda atau apa, Bu? Sudah? Benda atau apa itu? Benda atau sesuatu, apa saja. Tidak harus benda ya. Boleh anak misalnya, istri, suami, atau benda apa saja yang menurut Bapak Ibu sangat berharga dalam hidup Bapak Ibu. Sudah? Kalau sudah, sekarang letakkan di salah satu tangan. Boleh kanan, boleh kiri. Yuk. Kita letakkan, di situ sudah tertulis sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Sudah? Sudah digenggam yang di kertas tadi? Ibu Tuti digenggam. Teman Anda B, misalnya di depan Bapak Ibu ada teman Bapak Ibu. Bayangkan. Dia akan mencoba mengambil apa yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Entah bisa merayu, ayo buka, ayo. Ada yang menghadik, buka enggak? Nah kan, macam-macam pokoknya caranya. Pokoknya bayangkan dia akan merebut apa yang kita punya di tangan kita. Apa yang terjadi? Coba mohon buka mic-nya semua. Siap, Bu. Sudah? Nah, ketika teman kita akan merebut yang ada di tangan kita, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Apakah kita bertahan atau memberikan atau apa? Sesuatu ini sangat berharga sekali dalam hidup kita. Akan dipertahankan. Tahankanlah. Kita akan berusaha Mempertahankan. dan mempertahankan. Yang mengendalikan itu diri kita atau teman kita? Diri kita. Ya, baik, terima kasih. Boleh dibuka sesuatu yang berharga tadi. Baik, nah ini perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi kontrol murid. Guru mengontrol murid. Selama ini kita berpikir kitalah yang bisa mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa kritikan mungkin ini ya. Salah. Kritikan membuat orang merasa bersalah, dapat menggunakan karakter. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua efektif dan bermanfaat.
Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ada disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Di situ dituliskan bahwa untuk di kolom yang biru, yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita. Artinya sebenarnya kita itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain karena hanya diri kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Dijelaskan bawahnya, nanti semua di sini akan kita bahas satu persatu. Lanjut. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Kemudian, namun dalam budaya kita sehari-hari, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah, kita agak ngebut aja. Langsung ke pembelajaran yang kedua, yaitu teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi eksternal, yaitu motivasi yang berasal dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau kesenangan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Yang terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Lanjut, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Masuk kita ke restitusi. Apa itu restitusi? Ini mungkin rada sedikit asing kata-kata ini ya Bapak Ibu. Tapi kita akan coba pelajari, yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Dan yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan.
Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut ke pembelajaran yang ketiga, yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin selama ini yang kita terapkan di sekolah kita yaitu peraturan. Tetapi kenapa di sini kita tidak boleh menggunakan peraturan dan harus mengganti dengan keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin banyak yang beranggapan kita harus menggunakan helm karena takut dengan polisi. Tetapi sebenarnya penggunaan helm adalah untuk keselamatan kita. Tapi kita sering lupa ya Bapak Ibu. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Mungkin anak-anak akan patuh pada peraturan ini karena alasan takut dimarahi oleh guru. Padahal sebenarnya peraturan ini mengingatkan akan kesehatan kita. Tapi anak-anak kebanyakan mereka mematuhi karena takut dengan guru misalnya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini juga mungkin banyak yang beranggapan karena takut dengan atasan atau yang lainnya. Padahal kalau kita sadar mengapa kita harus datang tepat waktu, yaitu supaya kita tidak ketinggalan materi dan sebagainya. Lanjut. Nah, di sini ada lingkaran. Yang paling tengah yang berwarna ungu, peraturan kelas. Mungkin selama ini kita masih berada pada lingkaran yang paling dalam, yang paling kecil, yang berwarna peraturan kelas. Setelah peraturan kelas ini nanti kita akan berusaha mengembangkannya ke kolom yang agak di luarnya yang berwarna hijau menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti kita akan kembangkan lagi menjadi lingkungan yang positif. Kemudian yang terakhir, ketika ketiganya ini sudah kita lewati, kita akan membentuk budaya yang positif, yaitu budaya yang baik yang perlu kita terapkan dalam sekolah kita. Nah, dari dua pernyataan ini, mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, coba di sebelah kiri yang berwarna hijau, di situ ada contoh TK Dharma Wanita Persatuan 1. Kesepakatan kelasnya yaitu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, doa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kolom di sebelahnya kesepakatan kelas. A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian yang B, kami murid yang semangat belajar. Dan yang C, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, di sini dicontohkan ada dua kesepakatan kelas. Tetapi dari keduanya ini memiliki perbedaan. Yang satunya merupakan peraturan dan yang satunya lagi merupakan keyakinan kelas. Nah, dari kesepakatan kelas ini, menurut Bapak Ibu, kolom yang berwarna apa yang merupakan keyakinan kelas, yang hijau atau yang putih? Ini lah. Hijau.
Ada peraturan, ada keyakinan. Yang tepat waktu Mana yang merupakan peraturan dan mana yang merupakan keyakinan? biru. Yang hijau. Jawa atau putih? Hijau. Ini yang membedakan. Yang hijau. Yang selama ini kita jalankan di sekolah, yang mirip-mirip dengan yang kita lakukan selama ini di sekolah itu yang termasuk ke dalam peraturan, yaitu yang di sebelah kiri yang ada tulisannya tertib, jaga kebersihan, yang ini, oh itu ternyata peraturan. Sedangkan yang merupakan keyakinan kelas yaitu yang di sebelah kanan. Kami yang saling menyayangi. Saling menyayangi. Baik, lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini ada tabel P dan Y. Hormat, bekerja, diterima, dan memiliki. Ini juga sama. Nah, ini kita akan membedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bukan peraturan kan ya Bapak Ibu, selama ini mungkin kita sering gunakan peraturan ini dalam perpustakaan. Lalu kembalikan buku ke tempatnya. Jika itu sudah menjadi keyakinan, itu akan menjadi sebuah tanggung jawab. Tanpa harus diatur pun, kita harus bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain dan sebagainya. Nah, perubahan pada modul 1.4, penambahan materi pada dihukum oleh penghargaan yang semula ada 5 unsur atau hasil menjadi 8. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, ternyata sikap kita ketika menghukum anak-anak ini akan mempengaruhi terhadap jangka panjang dan jangka pendek pada kehidupan anak tersebut ya. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru yang sering kita temui, bahkan mungkin pernah kita lakukan ya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Nah, pernyataan yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, anak-anak disuruh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat. Pernah nggak Bapak Ibu melakukan ini? Mungkin pernah ya. Nah, Itu termasuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Dan murid diminta untuk push up. Nah, push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu konsekuensi.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lagi mengulangi kali kata ke dalam. Apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Itu kita bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, jadi membuat sakit fisik maupun hati waktu lama. This meeting is being recorded. Ya, ini Lanjut ya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi, yaitu anak membenci kedisiplinan. Kemudian hukuman juga merupakan paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus ketanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. perbedaan hukuman dan konsekuensi. Baik, kita lanjutkan ke identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal itu diperoleh karena adanya sebuah hukuman, kemudian identitas sukses yaitu disiplin diperoleh dari konsekuensi dan restitusi. Ya, bisa dibandingkan dari ketiga tabel yang ada pada layar kita. Materi selanjutnya yaitu ke pembelajaran keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5 kebutuhan dasar manusia. Baiklah, untuk penjelasan lebih detailnya kita saksikan video berikut ini. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia.
Fajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung.
Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan kodratnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa dipilih oleh murid sesuai minat mereka, sangat baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang. Betapa menyedihkannya. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupannya sendiri, karena guru kerap kali berpengaruh dalam mengambil keputusan. Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru.
Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap reflektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid-murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu, Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Masuk ke pembelajaran kelima, yaitu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yaitu diantaranya sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Untuk keterangan lebih lanjut, kita simak video berikut ini. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk,
menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20.
Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Selanjutnya pembelajaran ke-6 yaitu segitiga restitusi. Inilah
penampakan dari segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapan pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini yaitu tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Adapun kata-kata yang dapat guru lontarkan yaitu berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itulah beberapa contoh perkataan yang akan dilontarkan guru ketika dia akan menstabilkan identitas muridnya. Tahap selanjutnya yaitu validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Nah, adapun kata-kata yang biasa guru lontarkan ketika dia akan memvalidasi kebutuhan muridnya yaitu diantaranya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itulah beberapa contoh perkataan guru yang akan ia lontarkan ketika dia memvalidasi kebutuhan muridnya. Tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Adapun kata-kata yang guru lontarkan, misalnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah beberapa contoh kata-kata yang dilontarkan guru ketika menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggil kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Ini adalah salah satu contoh Irawati sering penerapan terlambat datang ke segitiga sekolah. restitusi Irawati yang telah datang saya terlambat karena laksanakan di begadang atau sekolah. tidur selalu tengah malam. Baiklah Keasikan Bapak menonton Ibu, televisi ini di adalah rumah salah satu tetangganya. contoh Sedangkan penerapan dia harus segitiga berjalan restitusi kaki yang menuju telah ke saya sekolah. laksanakan di sekolah. Kamu tahu alasannya kenapa Baiklah Ibu Bapak panggil kamu Ibu, sini? ini adalah salah satu Bu. contoh Saya hari ini penerapan terlambat segitiga datang ke restitusi sekolah. yang telah saya Akhir-akhir ini laksanakan di Ibu lihat sekolah. kamu sering terlambat datang ke sekolah. Baiklah Bapak Tapi, Ibu, di ini sini adalah Ibu salah tidak satu mau contoh fokus pada penerapan kesalahanmu. segitiga Ibu hanya restitusi ingin yang tahu telah alasannya saya saja. laksanakan di Iya, Bu. sekolah. Setiap orang pernah Baiklah Bapak melakukan Ibu, kesalahan ini adalah dan salah satu kamu contoh bukan satu-satunya penerapan orang yang segitiga pernah restitusi melakukan yang kesalahan telah ini. saya Kita laksanakan di bisa sekolah. menyelesaikan ini sama-sama.
Iya, Baiklah Bu. Bapak Ibu, ini adalah Kamu salah pasti satu punya contoh alasan penerapan kenapa kamu segitiga akhir-akhir ini restitusi sering yang telah terlambat. saya Kalau laksanakan di Ibu boleh sekolah. tahu apa yang menjadi alasannya? Baiklah Bapak Ibu, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya laksanakan Dan di saya juga sekolah. harus jalan kaki ke sekolah. Baiklah Bapak Ibu, Berapa ini adalah salah jarak satu contoh rumahmu penerapan sampai ke segitiga restitusi yang telah Kira-kira saya 3 laksanakan kilometer, di Bu. sekolah. Kira-kira apa Baiklah Bapak solusinya Ibu, supaya ini kamu adalah tidak salah terlambat satu lagi? contoh penerapan Saya harus segitiga tidur lebih restitusi yang awal telah dan saya berangkat lebih pagi laksanakan ke di sekolah sekolah. karena berjalan kaki. Baiklah Bapak Baiklah, Ibu, Ibu ini senang adalah jika salah nanti satu kamu contoh tidak terlambat penerapan lagi. segitiga Terima restitusi kasih, yang Bu. telah saya Saya akan laksanakan berusaha di tidak akan sekolah. terlambat lagi. Saya Baiklah Bapak hargai Ibu, usaha ini kamu. adalah salah satu Sekarang, contoh penerapan segitiga restitusi yang Derli telah merasa saya kesal laksanakan dituduh di mencuri sekolah. pena milik Fauzan, padahal dia Baiklah hanya Bapak bermaksud Ibu, ini meminjam. adalah salah satu Karena contoh kesal, penerapan akhirnya segitiga Derli melempar restitusi pena yang milik telah saya Fauzan hingga laksanakan patah di menjadi sekolah. dua. Hanya pinjam Baiklah aja, Bapak Bu. Ibu, Masa ini dikira adalah salah mencuri? satu Ya saya contoh kesal lah. penerapan segitiga Iya, kamu restitusi pasti yang marah telah dan saya kesal karena laksanakan di dikatakan sekolah. mencuri. Ibu juga mungkin akan kesal Baiklah Bapak bila ada yang Ibu, ini menuduh ibu adalah salah satu mencuri. contoh Lalu, penerapan apa yang kamu segitiga lakukan? restitusi Ya saya yang telah marah-marah saya sama Fauzan. laksanakan Akhirnya di saya sekolah. lempar pena itu ke dinding sampai patah Baiklah jadi Bapak dua. Ibu, ini adalah salah Wah, satu sampai contoh begitu ya? penerapan Kamu segitiga melakukan itu restitusi yang karena telah alasan saya tertentu, laksanakan di Iya, sekolah. Bu. Saya tidak terima dituduh Baiklah Bapak mencuri. Ibu, Orang ini cuma adalah salah pinjem satu kok. contoh Baik, penerapan segitiga mempertahankan harga restitusi diri yang itu telah memang saya penting. laksanakan di Lalu, sekolah. apa sebelumnya kamu meminta izin Baiklah terlebih Bapak dahulu Ibu, terkait ini pena adalah itu? salah satu Saya contoh tidak bilang secara penerapan langsung, Bu, segitiga tapi dia restitusi lihat yang waktu telah saya saya mengambil pena itu. laksanakan di Kan sekolah. tidak harus sampai bilang saya mencuri, Baiklah Bu. Bapak Ibu, ini Baik, adalah salah coba satu diingat contoh lagi. penerapan Ketika kamu segitiga mengambil barang restitusi yang telah orang lain saya tanpa izin, laksanakan lalu di sekolah. marah-marah sampai merusak barang itu, Baiklah apakah Bapak itu Ibu, sesuai dengan ini adalah prinsip yang salah kamu satu pegang? contoh Tidak penerapan sih, Bu, segitiga tapi restitusi setiap yang orang telah kan harus saya menghargai orang laksanakan di lain. sekolah. Betul. Penting Baiklah bagi Bapak setiap Ibu, orang untuk ini adalah mampu salah satu menghargai orang contoh lain. penerapan Ini keyakinan segitiga kita. restitusi Lalu, yang telah saya kira-kira laksanakan solusi di apa yang sekolah. kamu punya untuk menyelesaikan masalah ini? Baiklah Saya Bapak akan Ibu, meminta ini maaf adalah kepada salah satu Fauzan contoh dan berjanji penerapan akan mengganti segitiga penanya yang restitusi yang rusak, telah Bu. saya laksanakan di sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Sekarang Baiklah Bapak silakan Ibu, kembali ini ke adalah salah kelas. satu Baik, Bu. contoh Terima kasih. penerapan segitiga restitusi yang telah saya Assalamualaikum laksanakan warahmatullahi di sekolah. wabarakatuh. Nama saya Irawati. Baiklah Bapak Ibu, ini adalah Masalah salah saya satu sering contoh terlambat ke penerapan segitiga sekolahan. restitusi Sudah yang telah saya teratasi. Terima laksanakan kasih di Bu Guru. sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi Baiklah Bapak wabarakatuh. Ibu, ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Demikianlah sesi berbagi saya melalui webinar ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.